Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Wiradharma Putri, NIM 19862060017 dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas A1, semester 3, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan sebuah materi, di mana materi tersebut berisi tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, sumber dan media pembelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bagian tubuh hewan terdiri dari bagian kepala, kedua bagian badan, dan ketiga bagian alat gerak. Bagian tubuh yang akan kita bahas yaitu hewan amfibi, contohnya katak. Adapun bagian tubuh dari katak yang pertama itu adalah ada bagian kepala, kemudian ada bagian dari mata, kemudian ada bagian dari perut, kemudian ada bagian dari kaki bagian depan, ada bagian kaki bagian belakang, dan pada jari kakinya terdapat selaput kaki. Nah, buat teman-teman, kalian bisa perhatikan pada gambar kaki belakang katak. Kaki tersebut lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Mengapa demikian? Karena kaki belakang yang lebih panjang ini berguna untuk membantu katak ketika ia melompat. Jadi, katak ini ketika masih beruduh, ia hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Dan ketika katak tersebut beranjak dewasa dan dewasa, ia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Maka dari itu, kulit katak berpori-pori karena digunakan untuk membantu dalam bernafas. Nah, itulah bagian tubuh dan fungsi dari hewan katak. Setelah tadi kita membahas tentang bagian tubuh hewan, sekarang waktunya kita beralih ke bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah bagian akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang badan agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara di dalam tanah. Yang kedua, bagian dari batang. Tidak hanya sebagai penopang tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh tubuh bagian tubuh tumbuhan. Yang terakhir, yaitu bagian daun, di mana daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya, bagian tumbuhan yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Selanjutnya, bagian dari buah. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri dari tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang sering kita makan adalah bagian daging buahnya. Selanjutnya, bagian dari biji. Ya, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan tersebut kemudian digunakan untuk bertahan hidup bagi tumbuhan tersebut.
Nah, seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.